Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam ini saya kembali berbagi bersama mekanik dagelan. Teman-teman, ini yang memakai karburator Aisan original bekas ya, kata penjualnya normal. Sudah saya tes, kemarin ada videonya. Itu kayak kurang tenaga. Ternyata setelah saya cek, itu pengapian saya terlalu maju, yaitu pengapian yang pakai perkiraan. Ternyata feeling kita belum bagus gitu aja. Jadi saya kembalikan ke standar ya, sekitar di 12 derajat itu ternyata enak teman-teman, walaupun pakai AC. Tetapi ini yang menurut saya dari dulu tidak akan pas ya di mobil saya, yaitu ketika memakai campuran stasioner yang kecil. Itu tidak berarti karena spuyernya stasioner kecil lah, tidak selalu berarti begitu. Jadi gampangnya ya, perbandingan udaranya ini terlalu banyak. Ya kalau mau tetap memakai spuyer stasioner ini teman-teman, ya kita kecilkan air bleeder gitu loh. Tetapi itu kan merusak, mencacati karburator. Jadi keluarnya ini tarikannya itu untuk di putaran rendah itu terasa berat. Tapi ini untuk power piston atau untuk power jetnya pas, kayaknya pirnya sensitivitasnya pas, jadi membukanya benar-benar pas saat dibutuhkan. Inilah pentingnya data, harus dicatat ya teman-teman. Seingat saya dulu waktu memakai karburator Aisan yang lama itu, yang sebelumnya itu saya pernah memakai repair kit 151 mulai dari stasionernya sampai semuanya lah untuk spuyernya. Itu sangat enak teman-teman. Ya waktu itu terus lupa, saya lepas karena ada masalah apa, akhirnya tidak saya pakai lagi. Tetapi menurut saya spuyer stasioner yang milik repair kit Napco 151 itu kayaknya paling pas untuk di mobil dengan header ya. Ini orang bilang header, saya bilangnya selalu manipul ya. Manipul buang maksudnya, yang model atau kombinasi 41 yang torsi bawahnya nggak ada. Jadi kalau memakai yang campuran miskin ini teman-teman, insya Allah ya itu berat kalau di putaran bawah. Terus yang kedua ya, starter pagi itu nggak enak. Saat mesin dingin itu harus menunggu cukup lama, nanti RPM akan naik. Itu ciri-ciri campuran miskin. Jadi tidak selalu harus berarti spuyernya kecil ya teman. Buktinya apa ya? Buktinya di FMT yang saya pakai itu malah sebenarnya pas. Campuran stasioner sedikit cenderung kaya, tetapi memakai spuyer stasioner yang kecil, yaitu diimbangi dengan air bleeder yang pas ya. Nah ini kalau saya merubah ya dengan air bleeder. Tetapi ini mau saya coba, ini kan sama-sama Aisannya, mau saya coba memakai spuyer stasioner dan primer dari seri 151. Yang menurut saya ini hanya perkiraan karena nggak bisa ngukurnya, stasionernya itu lebih besar. Nah, tetapi kompensasinya saya tetap kecilkan primernya. Jadi primernya memakai 101 asli bawaan seri Napco 151 yaitu. Jadi yang penting dari mobil ini saya ya memang dua spuyer itu teman-teman. Power jet memang penting, tetapi itu nanti kok hubungannya lebih dengan pirnya teman-teman. Buktinya saya memakai power jet yang besar dan pir yang kaku kemarin yang dipajet itu, ya kayaknya nggak terlalu menolong. Karena apa? Bisa jadi keluarnya tidak pas, atau justru spuyer itu kebesaran. Sepertinya kan seingat saya itu sekitar 80 ya, nggak saya ukur, pokoknya lebih dari 60 untuk power jetnya. Jadi teman-teman, ukuran spuyer itu memang relatif. Yang pertama ya karena kalau patokan angka itu kita nggak tahu juga apakah angkanya akurat. Dan yang kedua yang jauh lebih penting adalah kesesuaian dengan kondisi mesin, gitu aja gampangnya. Tetapi intinya teman-teman, spuyer itu yang mengikuti kebutuhan mesin gitu aja. Jadi banyak yang tanya, Pak berapa ukuran spuyer standar? Nggak bisa. Karena yang Aisan saya yang lama itu paling enak ya pakai 110 dengan spuyer stasioner yang milik
Napco 151. Padahal dulunya make yang 101 enak-enak aja gitu teman-teman. Ya karena kan sudah saya ganti lagi, skepnya kita perbaiki. Belum tentu perbaikan skep itu menghasilkan performa yang bagus juga. Kenapa? Insya Allah sudutnya berubah. Rapat tetapi sudut kemiringan menutupnya berubah. Itu pastinya juga berubah. Oke, mungkin itu terlalu teknis ya. Tapi ini mau saya coba dengan memakai kombinasi spuyer dari seri 151. Stasionernya cenderung agak besar, kemudian primernya lebih kecil. Ini kan primernya 105 atau 106 ya. Tapi stasionernya sangat kelihatan sangat kecil. Starternya seperti ini enggak dingin-dingin amat ya. Sudah beberapa jam, ini masih sedikit hangat. Yang jelas ciri campuran miskin adalah idle itu ginjal, teman-teman. Nanti lama-lama setelah panas baru normal. Dan nggak cegreng pastinya. Kalau mau cegreng ya mungkin satu injakan pedal gas dulu, seperti ini. Nanti kalau kita pakai jalan gitu langsung pasti ndut-ndutan ya. Kalau teman-teman punya sepeda motor yang masih karburator ya seperti itu. Nah ini nanti kalau panas benar-benar anteng. Ini RPM-nya artinya rendah, lebih rendah dari ketika panas. Kita gas mendadak kalau dipakai ya pasti gitu. Nah kan mati. Ini mungkin sekaligus jawaban untuk ada komentar itu Pak, ketika dingin digas mati ya seperti ini. Itu berarti karena campuran yang terlalu miskin. Nah ini kayaknya kebetulan itu bisa menjawab sekalian ini. Langsung terbukti itu. Campuran yang miskin. Ini kalau kita gas urut ya masih oke lah. Karena apa? Nggak ada beban. Sebagai jalan waktu ini harus nunggu dulu. Nah, betul kan? Terbukti. Oke, ini sekaligus bisa menjawab tuh teman-teman pertanyaan dari siapa tadi barusan saya baca, yaitu ketika mesin dingin digas malah mati. Insya Allah yang dimaksud adalah gas mendadak tadi, yaitu sama dengan ketika kita pakai itu tadi seperti itu teman. Ya paling kita nunggu 5 menit ya, itu kan pemanasan 10 menit buang bensin nih. Kalau saya kan memang dari dulu seneng cegreng langsung bisa dipakai, itu karena spuyer stasioner yang cukup besar. Tentunya itu secara teknis akan membuat boros. Ya apa, ketika kita berhenti lama, macet, itu kan menggunakan stasioner yang paling banyak. Itu pasti teman-teman. Tapi kalau dipakai jalan belum tentu. Oke, kita tunjukkan lagi. Biar agak panas. Apakah benar nanti ketika panas enak? Dan itu settingan anginnya gak susah teman-teman. Jadi kalau dingin ini kita setting, kita akan cenderung membuka yang menambah. Nah itu nanti kelebihan ketika panas. Tapi kalau kita tidak tambah saat dingin, ya ini gitu. Itulah kenapa model yang seperti ini harusnya yang memakai juk gitu teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa konstruksinya Karbo 5K yang grand itu kok memakai spuyer yang kecil gitu. Ya mungkin itu tadi hubungannya dengan header yang sudah 421. Ya apakah sudah bisa kita gas spontan? Nah kan cukup, tapi tidak mati. Ini kalau tidak ada bantuan pompa akselerasi pasti tambah lama lagi. Nah, saya kocok-kocok ini kan menambah bensin.
karena sangat miskin. Persis sepeda motor Supra saya seperti itu ya, Fish juga, Fish Air itu. Pokoknya campuran-campuran yang miskin di stasioner itu memang tujuannya efisiensi, tapi nggak enaknya ya itu kita harus nunggu lama, makanya ada steam tube-nya. Fish Air itu memakai tube, Supra memakai tube. Kalau ciri motor yang sudah tidak sehat ya seperti itu tadi dijelaskan oleh Honda. Ini kan bukunya itu menjelaskan tentang anggapan-anggapan yang keliru di masyarakat. Anggapan yang keliru itu misalkan ya itu tadi, motor yang hidup ketika starter pagi hari itu motor yang bermasalah. Padahal itu yang benar gitu loh. Karena apa ya, campurannya miskin, campuran ekonomis, makanya ada sistem tube. Buktinya apa? Ya buktinya motor-motor yang sudah tua, yang sudah pakai lama, dipakai sudah puluhan tahun, sudah karburatornya error, biasanya malah cedreng kalau pagi hari. Karena apa ya, sudah membesar itu spuyernya. Tetapi kalau karbunya masih bagus, insya Allah ya itu tadi nggak bisa langsung dipakai tanpa tube. Ya pokoknya menunggu pemanasan dulu namanya, belum mencapai suhu kerja. Dan bisa jadi memang pompa akselerasi ini terlalu kecil, beda dengan FMT itu ya. Semua bilang kalau FMT itu pompa akselerasinya jauh. Saya kita rakit, tadi saya cek teman-teman, ini tadi adalah spuyer primer dari bawaan karbu ini yang 105 atau 106 ya, dan terindikasi palsu kata teman-teman itu. Kayaknya benar. Artinya begini, nomor itu memang tidak bisa buat patokan. Ini tadi saya cek dengan spuyer yang mau saya pasang yang ukuran 101 bawaan dari repair kit Napco seri 151A. Kayaknya besarnya hampir sama ya dengan metode sapu lidi itu aja. Dan insya Allah kan nggak terlalu jauh bedanya. Kayaknya bisa-bisa besaran 101 ini. Ini posisi karbu kosong. Mudah-mudahan startnya nggak terlalu lama. Dan besok pagi kita lanjut videonya untuk start dingin. Langsung halus nih. Nah, ini mesin memang masih cukup hangat ya, tapi udah beda teman-teman, beda. Dan ini memang pompa akselerasi, nozzle-nya sangat kecil ya, nggak kayak FMT itu. Wow, ganas sudah. Ya ini kan telat maksudnya, masih miskin. Harusnya pompa akselerasi ini membantu sekali, tapi nggak ngok tadi ya. Coba saya tes setelan anginnya. Kayaknya kalau RPM hampir sama ya, perasaan lagi. Kita tutup dulu. Loh, ini ke posisi gregel ini 3,5 putaran. Berarti ini nanti lebih menutup ini teman-teman. Oke, saya kembalikan ya. Berarti ini berkurang 2,5 putaran teman-teman
dari yang tadi lebih menutup ini. Menurut saya ya nggak jadi boros, karena kan kita perkecil lasernya sekarang, tidak membuka terlalu banyak, sama gitu jatuhnya teman-teman. Tadi saya tutup ke kanan 3,5 putaran, kembalinya satu putaran sudah cukup, biasa lebihlah 1,5, berarti ini lebih menutup 2 putaran. Signifikan teman-teman kalau putaran ini untuk di idle ya. Kita tes gas lurus. Gak ada ngergel. Gas kontannya nggak kelebihan. Kita tes tanpa pompa akselerasi, kurang mantap ini pompa akselerasinya ini. Itu bisa kita kurangin ya menurut saya ketebalan pemberatnya, jadi pemberatnya biar lebih naik, tidak terbentur oleh ini packing, atau lubang nozzle-nya bisa diperbesar sedikit. Tapi cara amannya kayaknya pemberatnya kita tipiskan. Apakah nanti kita coba dengan melepas ini pemberatnya, jadi telurnya bisa bebas. Nah ini betul itu kurang. Kalau ditambah pompa akselerasi ya ini kita mana yang menurut saya bagus, masuk akal ya kita pakai gitu teman, kita praktekkan gitu. Yang dari Pak Yanto karburator. Nah ini semprot lalu saya benar-benar tirnya ini menekan ini ke bawah apa pompa akselerasinya. Oke, aduh, baut saya itu ada yang kendor itu, jalan klepnya kena geber-geber. Ini bautnya sudah banyak yang aus itu teman-teman. Ya rocker armnya juga belum diganti. Ini kayaknya bisa saya turunkan, saya setting kondisi panas, artinya kan nanti sedikit lebih mengecil. Nah nanti paginya harus enak gitu menurut saya, ya nggak terlalu lama ginjalnya gitu. Kita lanjut ke pagi video ini, kita cari paling enak di panasnya. Jika pagi ya jangan terlalu susah gitu aja. Kita turunkan dulu idle-nya. Setelah di anginnya, saya usahakan ya semenutup mungkin, kan paling hemat gitu teman-teman. Yang penting ya waktu panas enak. Kita gas, lepas, kita boleh goyang ya. Nah, harus anteng. Kalau goyang perlu kita tambah sedikit. Coba saya cekik lagi, saya tutup lagi. Nah ini kerendahan ini. Tapi lepas gas masih aman. Oke, kita tambah 4 putaran aja.
besok pagi kita lanjut videonya. Kita tes saat kondisi mesin dingin. Ini bukan pagi hari teman-teman, hari Jumat ini saya habis sholat Jumat. Jadi sekitar berapa jam ya, 12 jam setelah kita tes semalam itu. Kemarin jam 1-an malam ini. Seperti apa starternya saat memakai spuyer stasioner yang sedikit lebih besar, sedikit saja. Normal ini menurut saya justru. Jadi mungkin perlu satu injakan pedal gas. Jadi ternyata nggak terlalu besar itu spuyer saya. Mantap. Ini yang benar ini. Masih termasuk miskin karena setelan anginnya tidak kita tambah, tidak kita perbesar. Jadi masih oke teman-teman. Masih penambahan yang saya lakukan kemarin, perubahan besar spuyer itu stasioner masih oke. Ini jadi kurang membuka. Ini kan kemarin settingan benar-benar optimal. Nah, kita tambah aja sedikit. Tetap wajar ya, masih nunggu panas, tapi kan nggak separah yang memakai spuyer kecil. Oh, enak. Masih bisa langsung dipakai gampangnya mobilnya, tapi ya yang bener kan tetap mobil itu perlu dipanasi. Tapi ini nggak akan lama, langsung bisa kita tarik. Jadi tinggal kita tambah aja sedikit teman-teman. Kalau mau starter enak, itu kan triknya Pak Toto itu, salah satunya dengan menambah bukaan setelan angin. Tapi ya sebenarnya jangan ya, karena membuat ya pastinya sedikit lebih boros. Karena nyetel angin itu yang benar ya ketika sudah panas. Ini kan kemarin setelan posisi panas ya, benar-benar saya paskan gitu teman-teman, sedikit lebih menutup, tapi idle-nya oke. Sepertinya ini settingan yang saya cari ya, settingan yang seperti FMT itu yang kepingin malah nih. Jadi benar-benar sensitif itu, sedikit ke kanan mati, nanti putar ke kiri ada satu putaran cepat, setengah putaran aja ke kiri sudah berubah. Ini termasuk lumayan. Bentar saya kembalikan ke normal. Kurang tinggi ini. Oke ya. Di sini idealnya. Saya tambah ke kiri. Satu. Nah, sudah mulai ngedrop. 1,5. 2. 2,5, 3. Nah, ini yang saya cari teman-teman. Nah, ini jadi terlalu kaya. Inilah yang enak ini menurut saya. Jadi ada di tengah itu mungkin 1-2 putaran aman. Tapi kemudian kita putar ke kiri lagi, tetap ada dropnya. Kalau yang tadi nggak mungkin mau sampai pol ya, nggak berubah. Ini kayaknya yang pas gitu. Kembalikan ke kanan. Nah, di sini kan antengnya ya. Di antengnya ini ada satu putaran yang aman gitu, nggak terasa bedanya. Nah, nggak terlalu beda. Nah, ini kebablasan saya ke kanan. Perempat putaran saja teman-teman nambahnya, dirasakan masih kurang stabil, tambah seperempat lagi.
Ya nggak harus akurat ya teman-teman, tapi ini kalau bisa dipaskan memang. Ya paling sangat pengaruh. Oke, gini aja. Kembali ke putaran normal tanpa ngedrop. Sudah turun hujan lagi. Ini jam 5 sore. Jalannya hancur banget. Kita lanjut videonya. Teman-teman, ini adalah review terakhir dari karburator Aisan ini. Sekaligus saya mengkoreksi mengenai review sebelumnya. Yang saya garis bawahi adalah pendapat dari Mas Purnomo. Bapak jangan selalu menyalahkan karburator. Betul, teman-teman. Terima kasih atas kritiknya, sarannya. Ini beliau ini paling berpengalaman kayaknya di masalah perkijangan ini. Pegang kijang sudah puluhan tahun, rasa ini kan baru 2 tahun. Terus senang dengan otomotif, itu yang penting. Jadi menurut saya karburator ini masih sangat normal. Untuk masalah spuyer, saya juga berkeyakinan ini spuyer original. Karena Pak ya lorong di dalamnya itu pendek. Mungkin ukurannya saja yang dirubah, tetapi ya kita tes normal saja teman-teman. Jadi ini sudah saya kembalikan lagi ke kondisi spuyer asalnya. Primer memakai 105 seperti tertulis itu, sekunder 130. Hanya stasionernya saja yang sedikit, sangat sedikit sekali untuk saya perbesar. Ternyata Pak ya dari setelan angin itu masih terindikasi bagus, nggak terlalu kaya, nggak terlalu miskin. Jadi meskipun memakai spuyer stasioner bawaannya, insya Allah tidak ada masalah teman-teman. Karena Pak ya itu karakter spuyer kecil ya, ketika dingin belum stabil, nanti panas ya, ketika kita pakai itu normal aja. Jadi benar kata Mas Pur, jangan fokus di karburator. Ternyata masalah saya kemarin itu pengapian yang terlalu maju, itu fatal sekali. Enak kan kalau di mobil diam gitu, tapi ketika dikendarai bisa bermasalah. Harusnya pengapian itu ya cenderung sedikit mundur malahan untuk mendapatkan tenaga. Itu aja. Tapi intinya jangan setting berlebihan gitu loh. Orang-orang umumnya nyenting itu ya memang lebih maju, karena waktu dites itu kan enak kalau mobil diam, ringan ya kalau pengapian agak fur itu, tapi dikendarai beda. Kali ini kita tes lagi setelah kita ganti spuyernya tadi. Poin penting dari karburator ini yang menurut saya masih sangat layak adalah sensitivitas dari power jetnya. Itu yang tidak saya dapatkan di karburator sebelumnya, baik dari FMT maupun dari karbu saya yang Aisan udah oprean itu. Kemungkinan itulah ketepatan dari ukuran pirnya dibandingkan dengan spuyer primer, karena itu kayaknya berhubungan teman-teman. Jadi kalau memakai ini perpindahan, kalau kita gas agak kontan gitu ya, istilahnya akselerasi, nambahnya tenaga itu terasa, tapi halus gitu loh. Kayaknya pas antara lubang spuyer primer itu dengan kelenturan pir di pistonnya. Itu yang menurut saya ini paling optimal, pas banget, namanya nyut gitu, nyutnya dapat. Jadi menurut saya ini sudah sangat normal. Tentunya kalau kita berharap yang tenaga berlebih ya mudah saja, tinggal kita besarkan spuyer primer ataupun spuyer sekunder, itu aja. Jadi ukuran yang tertulis di sini 105 itu kalau saya tes dengan spuyer yang beli dari toko, kayaknya itu setara dengan 101. Artinya kalau kita mau membesarkan tenaga, ini tinggal kita ganti dengan spuyer yang beli dari toko ukuran 105. Kayaknya itu yang paling banyak dipakai orang-orang. Insya Allah paling pas. Sekundernya bisa dinaikkan menjadi 150. Tapi kondisi spuyer yang ada ini sudah lebih dari cukup untuk dipakai harian kondisi normal. Bukan gaya mengemudi saya yang bejek-bejekan itu. Oke, ini kondisi mesin masih panas, kita tes lagi.
Jadi harus kita pastikan ya teman-teman, pengapiannya ini kayaknya juga masih terlalu maju. Saya tuh kok ragu dari dulu pengen nyetel lebih rendah gitu ya, karena memang nah itu kan ada grek itu kurang besar sedikit apa setelan angin ataupun pengapian yang terlalu maju. Tapi kita tunjukkan perpindahannya normal dari stasioner ke primer. Dan anehnya yang kemarin itu perpindahannya tuh ngeregel, tapi dipakai nggak masalah ya, karena menurut saya itu saat dipakai itu kevakuman mesin berbeda. Kevakuman paling tinggi ya hanya ketika mobil jam ini. Ketika dipakai kevakuman di mesin itu lebih rendah di intake manifold. Kita tes perpindahannya, angkatannya dari stasioner ke slow pot ke putaran rendah. Oke. Nah ini namanya putaran rendah, lubang slow pot yang bekerja enak. Kemudian perpindahan dari stasioner ke primer, ada sedikit gitu aja. Nah, itu kalau memakai yang 101 pas, karena memang selisihnya sepertinya besaran 101. Nah intinya ini masih normal, memang nggak ada masalah. Intinya apa, yang gergel saya pakai itu nggak masalah. Jadi ini sudah sangat pas, dan untuk bukaan angin kayaknya juga pas. Terus kita gas, kita tutup stabil, kita ngedrop. Nah, itu bisa dari setelan ini teman-teman. Tapi intinya setelan kita itu ya usahakan saat musim panas, itu aja. Pastinya nanti ketika dingin nggak enak teman-teman ya, karena apa, kita optimal gitu loh. Kalau yang aman bengkel itu ya ini diputar lebih banyak, itu paling aman. Jadi ketika start dingin ya enak, langsung enak. Tapi kan itu tadi pembuangan bensin gitu aja ketika sudah mesin panas. Nggak apa-apa, ketika mesin dingin itu masih ginjal-ginjal itu sangat wajar, karena ya itu tadi sistem yang tidak memakai cup, gampang itu aja. Gas spontan pas kayaknya ini perbandingan apa pompa akselerasi. Kalau untuk bukan sket bundar, saya itu dari dulu takut ngetes ya, kita coba aja sebentar. Itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.